Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar hancurkan klub peringkat teratas Liga Korea Selatan. Proyek besar PSSI telah menyiapkan wadah bagi Timnas U20 menggandeng Bayangkara FC. Kabar gembira, Ivar Jenner dan Rafa Struijk akan segera melakukan sumpah warga negara Indonesia seusai Lebaran. Respons mengejutkan Erick Thohir soal naturalisasi Justin Hubner yang telah dibatalkan. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar hancurkan klub peringkat pertama Liga Korea Selatan. Ya, Jeonnam Dragons yang diperkuat Asnawi Mangkualam takluk 1-2 dari Gyeongjeon Sangmu dalam laga lanjutan Kalik 2 di Gyeongjeon Sport Complex. Asnawi kembali dimainkan sebagai starter oleh pelatih Lee Jang-kwon di laga ini. Penggawa Timnas Indonesia itu kembali bermain di sisi kiri pertahanan Jeonnam Dragons. Jeonnam yang berstatus sebagai tim tamu terus ditekan oleh Kim Cheon. Namun penyelesaian akhir yang kurang meyakinkan membuat tuan rumah belum bisa mencetak gol. Tekanan yang diberikan Kim Cheon juga membuat Jeonnam kesulitan melancarkan tekanan. Bahkan sektor kiri Jeonnam yang dikawal Asnawi kerap jadi sasaran serangan Kim Cheon. Jeonnam justru mampu unggul lebih dulu 1-0 meski dalam tekanan lawan. Gol dicetak Hanam pada menit ke-72. Kim Cheon yang dari segi peringkat lebih baik akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Gol yang membuat skor 1-1 dijaringkan Kwon Chang-yeon pada menit ke-83. 2 menit berselang Asnawi ditarik keluar dan posisinya digantikan oleh Jong Hyo Jin. Keluarnya Asnawi awal kehancuran Jeonnam Dragons. Hanya 4 menit setelah Asnawi keluar, gawang Jeonnam Dragons kembali kebobolan untuk kali kedua. Kesalahan pemain belakang Jeonnam setelah Asnawi keluar mampu dikonversi jadi gol oleh Kim Min Jun. Jeonnam kena comeback dan harus mengakui kemenangan Kim Cheon dengan skor 2-1. Terlihat keluarnya Asnawi awal kehancuran dari tim Jeonnam Dragons ini. Hasil ini membuat Kim Cheon naik ke peringkat kedua klasemen kali 2 dengan koleksi 15 poin dari 7 pertandingan. Sementara Jeonnam tertahan di peringkat ke-8 dengan 10 poin dari 8 laga. Proyek besar PSSI siapkan wadah bagi pemain Timnas Indonesia U20 dengan menggandeng Bayangkara FC. Ya, usai batal tampil di Piala Dunia U20 2023, PSSI kini mengupayakan agar para pemain Timnas U20 terus terasa kemampuannya. Mereka direncanakan bergabung ke Bayangkara FC. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah sempat ada kabar wacana Timnas U20 dikumpulkan dalam satu tim guna memberi wadah kepada pemain. Ya, kami sedang bicarakan dengan Bayangkara dan pemiliknya kalau U20 jadi tim masa depan kita. Kalau belum ada pemain yang belum punya klub, mungkin bisa dimasukkan ke tim ini. Karena mereka punya talenta dan jam pertandingan itu perlu, kata Erick Thohir. Ide pengumpulan para pemain Timnas U20 sebelumnya muncul dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat momen pembubaran Timnas U20. Beberapa waktu lalu saat itu, orang nomor 1 di Indonesia itu menilai sayang jika tim tersebut harus dibubarkan. Makanya perlu tetap menjadi satu tim. Tapi hal itu tak mudah sebab sebagian besar pemain sudah dikontrak secara profesional oleh klubnya masing-masing. Makanya perlu dilakukan kajian lebih dalam dari segi sebelum akhirnya benar-benar diterapkan. Hal itu pun diamini oleh Erick Thohir. Ya, kalau tim baru itu tidak bisa dong, nanti klubnya tambah. Di liga saja sudah ada 18 klub, kalau tambah satu aneh, 18 saja masih bingung mengaturnya, ujarnya. Erick tak menepis format memasukkan timnas ke dalam kompetisi olahraga bukan hal terbaru. Sebelumnya olahraga basket juga menerapkan hal tersebut. Timnas yang dinamakan Indonesia Patriot itu main sampai musim reguler di Indonesia Basketball League (IBL). Sedangkan di babak playoff mereka tak main meskipun mereka menempati peringkat 1. Tapi apakah itu bagus? Tentu perlu ada review. Kita tidak bisa bilang itu salah atau benar. Kan kita sudah melakukan di Primavera, kirim ke Uruguay tim Garuda Select, ujar pria yang merangkap Menteri BUMN ini. Ya, mungkin mesti ada hal baru juga kita lakukan terobosan, salah satunya membentuk tim utuh Timnas U20 dan U22 di sebuah klub. Supaya jangka panjang prestasi kita bisa lebih baik karena kita punya blueprint 2045, kata Erick Thohir.
Kabar gembira, Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan segera melakukan sumpah warga negara Indonesia. Ya, Ivar Jenner adalah salah satu pemain muda yang semulanya adalah calon pemain timnas Indonesia U20. Yang mesti dibubarkan usai batalnya gelaran Piala Dunia U20 diadakan di Indonesia dan rencana ia akan dijadikan sebagai WNI. Lantas para pemain U20 yang berdarah keturunan campuran semula akan bermain di Indonesia kembali dikonfirmasi mengenai rencana mereka menjadi WNI. Meski beberapa pemain membatalkan naturalisasi mereka, beberapa pemain juga memilih tetap melanjutkan hal tersebut. Hal ini memang cukup wajar, pasalnya kita tidak dapat memberikan apa-apa, malah cita-cita mereka harus dihancurkan pada Piala Dunia U20 lalu. Dan rencananya Jenner akan bersumpah warga negara Indonesia pada sesudah lebaran nanti. Ya, nanti di Kemenstenek kita sudah bersurat dengan Kemenpora. Menpora akan bersurat ke Kemenstenek untuk Jenner dan Struijk, kata Arya. Itu akan kita proses administrasi dan disumpah kemungkinan dilantik habis lebaran nanti, ujar Arya. Pengakuan jujur Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal naturalisasi Justin Hapner dibatalkan. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan naturalisasi Justin Hapner yang semula direkomendasikan untuk timnas Indonesia U20. PSSI memutuskan untuk tidak melanjutkan naturalisasi Hapner yang sudah disetujui DPR. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga sebelumnya mengatakan ada permintaan dari pihak Hapner yang tidak bisa dipenuhi PSSI. Ya, Erick mengatakan PSSI sudah berupaya semaksimal mungkin terkait proses naturalisasi Justin Hapner. Tapi Erick Thohir tidak bisa mengubah pikiran Hapner terkait keputusan warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Ya, proses sudah jalan, sudah disepakati, kita kurang apa? Kita PSSI mendorong naturalisasi U20 secara proses hukum. Sudah disetujui oleh DPR, sekarang Kemenkumham akan mengusulkan ke Presiden Jokowi. Kalau kemudian ada individu yang berubah pikiran karena satu dan lain hal, saya tidak bisa melarang, ujar Erick Thohir. Terus kenapa kita PSSI yang salah? Kita proses sudah jalan. Mungkin ada pemikiran karena kita tidak jadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu mungkin. Toh dia juga sudah dipanggil timnas Belanda atau mungkin ada hal-hal permintaan yang tidak sesuai dengan aturan main kita. Mungkin saya tidak tahu, saya tidak menuduh. Media pernah bertanya, angka Hapner dituduh minta uang ke telinga saya bilang saya tidak dengar sama sekali, ucap Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan pemain yang ingin menjalani naturalisasi sebagai warga negara Indonesia harus didasarkan keinginan memperkuat timnas Indonesia dan membawa Indonesia berprestasi. Ya, kalau pegang merah putih dulu, tapi merah putih dulu. Kalau tidak mau jadi bagian dari merah putih, saya tidak bisa melarang. Tapi proses tetap PSSI dorong. Kalau ditanya kok proses lama, ya memang butuh proses, tidak mudah melakukan naturalisasi, ucap Erick Thohir. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.